Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba melakukan sesuatu yang jadi jantungnya investasi, yaitu membedah laporan keuangan. Kita akan pakai studi kasus PT Mizuho Leasing Indonesia atau VRNA. Anggap saja saya mentor Anda dan kita akan lihat laporan ini bareng-bareng. Pernah nggak sih buka laporan keuangan terus lihat isinya angka semua, jadi pusing sendiri? Tenang, kita semua pernah ngalamin itu. Tapi jangan khawatir, dalam beberapa menit ke depan, kita akan pecah laporan ini jadi bagian-bagian yang lebih gampang dicerna. Kita akan cari tahu cerita apa sih yang sebenarnya ada di balik angka-angka itu. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Sama seperti mau kenalan sama orang, dalam investasi kita juga harus kenalan dulu sama perusahaannya. Jadi, siapa sih VRNA ini dan mereka jualan apa sebenarnya? Nah, ini dia KTP-nya VRNA. Mereka ini perusahaan pembiayaan, jadi bisnis utamanya ya kasih pinjaman atau sewa guna usaha. Tapi coba deh lihat poin yang paling penting di sini. Pemegang saham pengendalinya adalah Mizuho Leasing dari Jepang. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng loh. Ini salah satu raksasa keuangan global. Punya nama besar di belakang mereka itu bisa jadi sinyal positif soal stabilitas dan dukungan. Oke, lanjut. Sekarang kita mau check up keuangan perusahaan ini. Neraca atau balance sheet itu ibarat foto ronsen kondisi finansial perusahaan pada satu waktu. Gampangannya, kita mau lihat apa aja yang mereka punya dan apa aja utang mereka ke orang lain. Wow, angkanya besar ya, 3,15 triliun rupiah. Angka ini adalah total semua harta yang dimiliki perusahaan. Bayangin aja, ini isinya semua. Mulai dari uang tunai di bank, tagihan ke nasabah, sampai gedung, dan peralatan kantor mereka. Tentu aja, buat muterin bisnis sebesar itu, mereka juga punya kewajiban. Nah, ini adalah total utang VRNA ke pihak lain, misalnya pinjaman dari bank. Jumlahnya juga nggak main-main, 2,41 triliun rupiah. Nah, ini dia intinya. Kalau semua harta tadi kita pakai untuk bayar semua utang, sisanya ya ini, ekuitas atau modal bersih. Ini adalah nilai asli yang jadi hak para pemegang saham, termasuk kita kalau beli sahamnya. Angkanya sekitar 744 miliar rupiah. Sekarang, ayo kita bandingkan. Ada yang menarik di sini loh. Coba perhatikan. Total asetnya memang turun sedikit ya, tapi lihat deh ekuitas atau modal bersihnya. Angkanya malah naik tipis. Loh, kok bisa? Nah, ini bisa jadi pertanda manajemennya efisien. Mungkin mereka berhasil nekan utang atau biaya, sehingga nilai untuk pemegang saham tetap terjaga, bahkan sedikit bertumbuh. Tadi kan kita udah lihat foto ronsennya, sekarang saatnya kita putar rekaman video kinerjanya. Pertanyaan simpelnya, selama setahun kemarin, bisnis VRNA ini beneran ngasilin duit nggak sih? Untung atau malah rugi? Ini adalah pendapatan dari bisnis utama mereka. Kelihatan cukup stabil kan? Ada penurunan sedikit, tapi nggak anjlok. Ini nunjukin kalau bisnis inti mereka, mesin utama pencetak uangnya, masih berjalan cukup konsisten. Itu kabar baik. Nah, ini dia klimaks ceritanya. Lihat perubahannya. Dari yang tadinya rugi 2,1 miliar di tahun 2024, VRNA berhasil membalikan keadaan jadi untung 2,8 miliar di tahun 2025. Ini yang namanya turnaround. Pembalikan kinerja kayak gini, ini yang sering banget dicari-cari sama investor. Keren! Cerita turnaround ini jadi makin kuat kalau kita lihat angka ini, laba per saham. Dulu setiap lembar sahamnya itu menghasilkan rugi. Sekarang setiap lembar sahamnya sudah menghasilkan keuntungan. Buat kita sebagai investor, ini metrik yang penting banget. Eits, jangan senang dulu. Seorang investor yang bijak itu selalu baca the fine print atau catatan kakinya. Disinilah seringkali ada info penting atau potensi risiko yang nggak kelihatan dari angka-angka besar tadi. Ayo kita lihat ada ranjau apa aja yang perlu kita waspadai. Jadi gini, pinjam uang ke bank itu selalu ada aturan mainnya. VRNA harus patuh. Misalnya, utang nggak boleh terlalu besar dibanding modal, kredit macet harus dijaga tetap rendah, dan mereka harus punya aset lancar yang cukup. Simpelnya, bank mau VRNA ini tetap sehat. Kalau sampai mereka melanggar aturan ini, bisa bahaya. Pinjamannya bisa-bisa ditarik paksa. Oke, kabar baiknya adalah auditor bilang laporan keuangannya wajar tanpa modifikasian. Artinya secara umum angkanya bisa dipercaya. Tapi ada tapinya. Auditor ngasih satu lampu kuning di area resiko kerugian kredit. Ini wajar sih buat bisnis pembiayaan, tapi ini jadi pengingat buat kita bahwa resiko kredit macet itu nyata dan harus terus kita pantau. Oke, kita sudah bedah datanya dari berbagai sisi. Kita udah lihat sisi positifnya, dan kita juga udah tahu apa yang perlu diwaspadai. Sekarang, waktunya kita rangkum semuanya, dan keputusan akhir ada di tangan Anda.
Di satu sisi, jelas banget ada cerita turnaround yang sangat menarik. Perusahaan yang bisa bangkit dari rugi menjadi untung itu sinyal positif yang kuat. Ini adalah poin plus utamanya. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa tutup mata sama beban utangnya yang segitu besar, hampir 2,5 triliun. Ditambah lagi, ada perjanjian-perjanjian ketat dari bank yang harus dipatuhi. Ini adalah faktor risiko yang harus benar-benar kita pertimbangkan. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan data ini, kinerja yang membaik di satu sisi tapi ada utang besar dan catatan auditor di sisi lain, kira-kira apa langkah Anda selanjutnya? Apakah ini cukup meyakinkan atau justru Anda jadi ingin menggali lebih dalam lagi? Coba Anda pikirkan.